Dan di slide yang terakhir, mari kita lihat inilah kapal-kapal yang sedang mengantri di wilayah terusan Suez yang kami himpun dari berbagai sumber. Begitu dikatakan kurang lebih pada slide yang selanjutnya ini ada kurang lebih 185 kapal ya, di mana dari kapal-kapal tersebut ada kapal tanker juga ya yang membawa muatan minyak. Yang barusan adalah potongan berita tentang nyangkutnya mega kapal kargo milik Evergreen di terusan Suez. Sudah sejak lama manusia menggunakan perahu atau kapal untuk berpindah tempat, utamanya yang terpisah oleh perairan. Penggunaan kapal menjadi penting ketika datang masa Age of Discovery, di mana banyak penjajah Eropa mencari dunia baru dengan tujuan mencari rempah-rempah. Konstantinopel yang jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah membuat Eropa kewalahan. Rempah-rempah yang datang dari jalur sutra melonjak harganya. Mau tidak mau perjalanan harus dilakukan. Ketika jaraknya terpaut lautan, kapal menjadi sarana menggapai tujuan. Kapal dagang Eropa harus melewati Tanjung Harapan untuk menuju ke Asia. Untuk keperluan kapal dibutuhkan fasilitas seperti dermaga, pelabuhan, bahkan galangan kapal. Pelabuhan adalah pintu gerbang yang menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lain. Juga bukan sekedar tempat untuk menurunkan sauh kapal yang berlabuh. Pelabuhan yang menjadi tempat kapal untuk menaikkan dan membongkar muatan membuat perdagangan awalnya terpusat di pelabuhan. Nusantara, nama kepulauan Indonesia saat itu, punya begitu banyak pelabuhan yang tersebar. Pelabuhan yang menjadi pusat keramaian menjadi penting untuk melanggarkan kekuasaan ekonomi juga politik. Benteng atau sitadel yang dibangun dekat pelabuhan bertujuan untuk mempertahankan pelabuhan dari serangan-serangan. Contohnya Fort Prince Hendrik yang berada dekat dengan Kalimas di Surabaya atau Castillo de los Tres Reyes Magos del Morro di Havana. Keberadaan pelabuhan dan berlayarnya kapal-kapal untuk kepentingan penumpang dan kargo hingga kini masih mendapatkan tempat yang cukup penting. Faktanya, masih banyak negara yang mengangkut impor dan ekspor dengan kapal. Terlebih yang berada jauh atau tidak berbatasan darat. Karenanya dunia sempat kebingungan ketika kapal kargo Evergreen nyangkut di terusan Suez. Indonesia sebagai negara kepulauan masih dan harus mengandalkan sektor perkapalan ini. Sebagai negara dengan predikat negara maritim, tentu saja transportasi laut dan militer perairan sebagai penyokong serta penjaga pertahanan dan keamanan harus diperkuat. Sejarah sudah bercerita banyak tentang reputasi dan pengalaman kita di lautan. Setidaknya potensi maritim di Indonesia perlu dan harus untuk ditingkatkan. Mengenai kebangkitan kembali Indonesia sebagai negara maritim, bagaimana pendapatmu? Silahkan berkomentar.